Hunter 2-1, this is Overlord. We got a visual on a pair of enemy attack helicopters headed for your area. Over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Sabta Wijaya. Saya adalah sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 dari kelompok 1 Angkatan 4. Baiklah, saya hari ini menyampaikan video monolog saya tentang nilai aneka. Apakah itu aneka? A. Akuntabilitas. N. Nasionalisme. E. Etika publik. K. Komitmen mutu. Dan A. Anti korupsi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas agenda 2 saya. Baiklah, yang pertama adalah nilai akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Berikutnya, nilai nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif, serta harus objektif, jujur, transparan. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Berikutnya, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik memiliki nilai-nilai dasar. Ya, ini adalah yang pertama, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Berikutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang 13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Itulah nilai etika publik. Berikutnya adalah nilai komitmen mutu.
Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen mutu, nilai-nilai dasarnya adalah yang pertama adalah efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan empat berorientasi pada mutu. Dan nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Anti korupsi dapat diidentifikasikan di dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran. Berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. 3. Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. 4. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. 5. Tanggung jawab adalah keadaan kewajiban, keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan, di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, dan keberanian. 7. Kesederhanaan, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros atau tidak berlebih-lebihan. Yang ke-8, keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Dan yang terakhir, keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari nilai-nilai dasar aneka dari saya. Salam hangat, Febrian Sabtawijaya.